Halo Sobat Bola Bocor, gimana? Udah menyaksikan pertandingan tadi di grup D antara Timnas Jepang versus Timnas Vietnam. Ya, inilah dua calon lawan Timnas Indonesia di grup D, itu Jepang dan Vietnam. Melihat pertandingan tadi, Vietnam ya cukup menjanjikan secara permainan karena mampu mengimbangi Jepang di awal-awal babak pertama. Jepang sempat unggul lebih dulu pada menit ke-11 dan Vietnam mampu membalas pada menit ke-16 teman-teman. Dan Vietnam kembali unggul pada menit ke-33 kalau tidak salah. Namun Jepang kembali berhasil menyamakan kedudukan dan di akhir babak pertama Jepang kembali unggul dengan skor 3-2 dan di akhir pertandingan ini skor akhirnya itu 4-2. Dengan kemenangan Jepang atas Vietnam ini tentunya membuat Timnas Jepang untuk sementara di grup D memimpin klasemen teman-teman. Jadi meskipun Vietnam kalah di sini, tapi secara permainan menurut saya Vietnam betul-betul memberikan perlawanan dan memberikan juga peringatan kepada calon-calon lawannya termasuk Timnas Indonesia bahwa Jepang aja aku bobol nih 2 gol, apalagi Timnas Indonesia dan Irak nanti. Vietnam betul-betul menampilkan permainan yang bagus menghadapi Timnas Jepang. Meskipun kalah dengan skor 4-2, tapi Vietnam memberikan perlawanan kepada Timnas Jepang yang notabene diunggulkan untuk meraih juara Piala Asia di tahun ini teman-teman. Ya, kita akan melihat juga pertandingan besok antara Timnas Indonesia versus Timnas Irak teman-teman, karena kita tahu sendiri kedua negara ini udah pernah bertemu di kualifikasi Piala Dunia yang kita tahu Timnas kita kalah dengan skor 5-1, tapi pelatih Timnas Indonesia menjanjikan permainan yang berbeda, bukan seperti ketika di kualifikasi Piala Dunia ketika Timnas Indonesia dikalahkan oleh Timnas Irak dengan skor 5-1. Begitupun dengan pernyataan Asnawi Mangku Alam bahwa Timnas Indonesia datang ke Piala Asia ini dengan kekuatan yang berbeda. Artinya kita akan melihat buktinya apakah benar-benar pernyataan dari Sinteyong dan Asnawi Mangku Alam ini bahwa dia akan memberikan perlawanan kepada Timnas Irak atau bahkan mampu mengalahkan Timnas Irak, karena kita tahu sendiri Asnawi sendiri mengatakan bahwa timnya dalam kondisi siap dan datang dengan kekuatan yang berbeda. Jadi kita akan menantikan pembuktian dari kata-kata dari Asnawi Mangku Alam dan Sinteyong ketika menghadapi Timnas Irak besok, karena tidak akan mudah untuk lolos di grup ini, tidak akan mudah buat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Irak. Ya, kita udah sering dengar pastinya bahwa langkah pertama harus bisa mendapatkan poin ketika menghadapi Timnas Irak. Bukan kalah, tidak ada kata kalah ketika Timnas Indonesia ingin lolos ke babak 16 besar menghadapi Timnas Irak nanti. Harus mendapatkan poin di sini. Peluangnya jika mampu mendapatkan poin melawan Irak, ya peluang Timnas Indonesia semakin terbuka juga, apalagi ketika melawan Timnas Vietnam, mampu mengalahkan Timnas Vietnam. Meskipun itu juga tidak mudah, karena kalau kita melihat permainan dari Timnas Vietnam tadi melawan Timnas Jepang, luar biasa menurut saya teman-teman. Umpan-umpannya mampu bertahan dengan baik. Jadi saya yakin ini akan menjadi pertandingan menarik juga antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam nanti ketika bertemu. Tapi tentunya pasukan dari Sinteyong harus fokus menghadapi Timnas Irak lebih dulu, karena Sinteyong mengatakan bahwa dia emang menarget untuk posisi 3 terbaik supaya peluangnya bisa lebih bagus. Kalau Timnas Indonesia mampu mendapatkan 3 terbaik di grup D ini, kemungkinan besar Timnas Indonesia akan melaju ke perempat final. Jadi ini benar-benar apa ya, hal positif yang diungkapkan oleh Sinteyong. Jadi kita tinggal menunggu apakah kata-kata dari Sinteyong ini sejalan dengan permainan timnya nanti di lapangan. Apakah benar-benar mampu mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Sinteyong, yaitu mampu mendapatkan poin ketika menghadapi Timnas Irak dan mampu mengalahkan Timnas Vietnam. Karena Sinteyong juga menganggap bahwa untuk lolos ke babak 16 besar Timnas Indonesia ya minimal harus mendapatkan 4 poin. Jadi kuncinya itu bermain imbang melawan Timnas Irak dan mampu mengalahkan Timnas Vietnam. Hitung-hitungannya gampang, tapi
tentunya tidak akan segampang itu ketika bermain melawan kedua negara ini, karena saya sendiri udah melihat permainan dari timnas Vietnam tadi ketika menghadapi timnas Jepang. Luar biasa menurut saya, meskipun timnas Vietnam kalah dengan skor 4-2, tapi secara permainan, secara organisasi tidak mudah buat timnas Jepang untuk mengobrak-abrik pertahanan dari timnas Vietnam. Jadi langkah pertama, Sinteyong harus fokus ke pertandingan melawan timnas Irak, mampu mendapatkan poin. Kalau tidak mampu mengalahkan, ya minimal hasil seri. Karena untuk melawan timnas Vietnam, saya rasa ya seperti yang saya bilang tadi, akan menjadi pertandingan yang sangat menarik di sini, pertandingan yang sangat menentukan ketika timnas Indonesia mampu mendapatkan poin melawan timnas Irak, dan ini akan menjadi pertandingan menentukan ketika menghadapi Vietnam. Dan kita akan melihat, karena kedua negara ini udah saling mengetahui kekuatannya bagaimana, karena udah sering bertemu tentunya di turnamen-turnamen resmi di Asia Tenggara, termasuk AFF, teman-teman. Jadi benar-benar akan menjadi pertarungan yang menarik untuk timnas Indonesia. Tapi langkah awalnya seperti tadi, harus mampu mendapatkan poin ketika menghadapi timnas Irak. Itu juga tidak mudah, karena kita udah melihat kemarin buktinya timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Irak di Basra dengan skor 5-1. Ya, optimisme yang ditampilkan oleh Sinteyong dan Asnawi Mangkualam tentunya patut kita dukung, karena biar bagaimanapun kita adalah Indonesia. Jadi kita harus optimis, kita tidak boleh pesimis, meskipun calon lawan-lawan dari timnas Indonesia termasuk Vietnam juga sangat kuat di sini. Kita secara ranking, kita yang paling terendah. Jadi kita memang tim yang lemah secara peringkat di sini. Tapi Sinteyong juga pernah mengatakan bahwa ranking dari timnas Indonesia tidak menggambarkan kekuatan dari timnas Indonesia. Bahkan dia menganggap bahwa ranking dari timnas Indonesia ya termasuk menguntungkan juga buat timnas Indonesia, karena mungkin calon-calon lawannya menganggap bahwa timnas Indonesia timnas lemah secara ranking, tapi secara permainan ya Sinteyong menganggap bahwa timnas Indonesia secara kekuatan tidak mencerminkan rankingnya pada saat ini, yaitu 146. Jadi sekali lagi kita akan menunggu pembuktian dari Sinteyong di sini, karena disinilah tempatnya, di Piala Asia inilah. Apakah benar-benar timnas Indonesia mampu mengatasi Irak atau mampu mendapatkan poin atas Irak? Itu akan tentunya sangat menguntungkan jika benar-benar Sinteyong dan pasukannya mampu mendapatkan poin ketika menghadapi Irak. Apalagi kita udah merasa bahwa timnas Indonesia levelnya udah level Asia. Jadi buktikan dong besok. Ini udah Piala Asia. Kita akan melihat buktinya. Apakah timnas Indonesia benar-benar udah di level Asia, atau level Asianya level Asia seperti apa? Itu yang kita ingin lihat. Karena optimisme yang ditampilkan oleh Sinteyong dan Asnawi Mangkualam tentunya membakar semangat pemain-pemain bahwa timnas Indonesia datang dengan kekuatan yang berbeda, tidak seperti ketika yang dihadapi Irak di Basra kemarin. Ya, semoga saja benar-benar kejadian timnas Indonesia mampu mendapatkan poin atau mampu mengalahkan timnas Irak, karena kita juga udah lihat tadi secara mengejutkan Vietnam sempat mengungguli Jepang di awal-awal babak pertama, meskipun Jepang di menit akhir babak kedua mampu kembali unggul dengan skor 3-2 dan skor akhir yaitu 4-2. Semoga saja timnas Indonesia juga memberikan kejutan besok, karena kita tahu sendiri tim ini udah lama mempersiapkan untuk berlaga di turnamen Piala Asia ini. Jadi semoga persiapan yang lama yang dijalani oleh timnas Indonesia bersama Sinteyong sejalan dengan hasil yang diraih di pertandingan besok. Begitupun dengan ketika menghadapi pertandingan melawan timnas Vietnam yang saya anggap merupakan pertandingan hidup mati jika mampu mendapatkan poin ketika menghadapi timnas Irak. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian masih yakin dan optimis bahwa timnas Indonesia mampu mendapatkan poin ketika menghadapi Irak? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.